Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Randy Fudo. Dan saya Enda. Bener ya, Enda ya kali ini ya. Oke. Oke, untuk di bulan Juni ini kita ada topik lagi namanya Pick a Card. Di mana topiknya kali ini adalah Saran percintaan untuk kalian yang sudah berpasangan di bulan Juni ini. yang sudah berpasangan dalam artian baik yang pacaran maupun yang sudah berumah tangga lah ya. Ininya sudah ada pendamping, ya mau. Udah ada bontot juga boleh. Oke, nanti seperti apa? Saksikan ya. Yoi. Oke, sekarang adalah saran percintaan untuk yang sudah punya pasangan di bulan Juni. Kita lihat, ambil 3 untuk tumpukan pertama. 1, 2, 3. Terus tumpukan kedua. 1, 2, 3. Ya, tumpukan ketiga. 3 dari sini. 1. Ini kita rapiin dulu ya. Ya. Permainannya sih cukup sederhana. Ini ada 3 tumpukan. Tumpukan pertama, tumpukan kedua, dan tumpukan ketiga. Tugasnya buat teman-teman yang sudah punya pasangan, untuk percintaan bulan Juni ini cukup pilih salah satu ya. Dari 3 tumpukan ini. Ini tumpukan pertama, ini tumpukan kedua, dan Tumpukan ketiga. oke. 1, 2, 3. Kamu pilih dalam hati dan kamu ingat ya tumpukan kamu yang mana. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, good ya. Oke. Nah, ini kita singkirin dulu. Tumpukan pertama, 8 pedang, Oke. 8 pedang. The Devil, Oh. Devil. Queen of Swords. Wow. Bagi yang milih tumpukan pertama, sederhana. Ini sebenarnya secara singkat dan ringkas ini adalah kebiasaan buruk pasangan. Punya masalah dipendam. Kenapa? Ini adalah nunjukin dia nih hubungan rahasia dengan pasangannya sebenarnya ada masalah yang lumayan dan cukup banyak. Dan dia pendem. Ini kayak nunjukin kenapa dipendem. Jadi karena seakan-akan ya godaan umumnya lah, nggak mau ribut, nggak mau berantem lagi, ini takut berselisih atau gimana, atau kalau diomongin takut putus atau seperti apa kayak begitu kan. Oke, berarti masalahnya berat. Bisa berat, bisa juga enggak sih. Cuma kayak Devil ini kayak nunjukin ya sesuatu yang sebenarnya itu bukan berat sih. Cuma emang dia terbiasa ambil jalan pintas lebih tepatnya sih. Lepas dari masalahnya berat atau enggak, tapi dia karena terbiasa ambil jalan pintas ya udah jadi kebiasaan. Sarannya sih sederhana. Apapun masalahnya omong sejelas mungkin, sedetail mungkin, seobjektif mungkin, meskipun memang ya menyakitkan ya, tapi ternyata ya ketika emang omongannya baik-baik dan memang secara relasi emang tujuannya sejak awal memang baik, ini akan dapat kok jalan tengahnya seperti apa, solusinya seperti apa. Ini berlaku baik cewek maupun cowok kan. Yep. Maksudnya si yang punya rahasia mau cewek maupun cowok Yes. gitu loh. Jadi bukan berarti si Queen ini terus pasangannya cowok ya. Ya, Oke. ya ini dalam artian pasangannya bisa macam-macam lah, bisa cewek cowok, cowok cewek, cewek cewek, cowok cowok, bebas lah. Oh, oke. netral lah kayak gini kan ya. Nah, cuma intinya segitu. Ada beberapa masalah yang dia pendam dan dia cukup lama dan dia tuh terbiasa mendem itu karena selama ini ya ketika dia pendem ya semuanya baik-baik aja, semuanya lancar relasinya, terkesan lancar. Kesan lancar. Lama-lama jadi kebiasaan. Kalau kayak gini boleh nggak sih ambil satu kartu lagi tanya gitu lah. Untuk Kalau nanya, kalau seandainya dia nggak ngomong. kalau ngomong coba ambil Coba ya. satu. Kalau misalnya tetap kekeh gitu nggak mau ngomong gitu Iya. kan. Sia. Kalau misalnya tetap ngomong, ujung-ujungnya relasinya lebih kayak ini sih, kayak benefit, take and give aja. Benefit dalam materi tapi.
Jadi ya udahlah, yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan secara materinya, materi. bukan emosionalnya. Kan sebenarnya relasi yang sehat kan semua aspek kan sebisa mungkin kan dapat. Ini kalau dibiarin ya udah malah jadinya buat materinya doang sih. Oh, oke. Jadi sebenarnya ya udahlah ya, apapun masalahnya, cari momen terbaik, momen yang lagi enak, santai-santai ngobrol, terus kalian ngomong aja perlahan. Ya, Sebenarnya mungkin semua orang pasti kalau dikasih tahu reasonnya yang jelas gitu Yap. kan, terus yang Dengan- kamunya pertama juga minta maaf, itu rasanya sih oke yang iya. Dengan bahasa yang bagus lah. Dengan bahasa yang bagus itu sebenarnya sih bisa gitu sih. Oke ya. Oke. Mulai ke kartu tumpukan kedua. Tumpukan kedua. Ya. Knight of Swords lagi ya. Knight of Swords. Sorry. Terus, Eh, wih, Palace of Coin. Oke, nanti Akhirnya. kita itu. Biar apa ya? Oke. Knight of Sword ya. Knight of Sword ini sih kayak untuk yang sudah punya pasangan. Oke. Bagi yang sudah punya pasangan ini sih kayak nunjukin relasinya sebenarnya oke-oke aja. Cuma ini sudah waktunya untuk mulai dibicarakan. Apa yang mulai dibicarakan? Ini bagi yang agak bingung nih Palace of Coin. Jadi di kartu Encore Tarot ini itu mereka tuh nambah 4 kartu baru dari yang standar 78 kartu. Jadi selain 78 kartu dia tuh ada 4 kartu baru yaitu Palace of Coin, Palace of Cup, Palace of Sword, Palace of Wands. Jadi setiap menu akana tuh masing-masing nambah satu. Intinya sih kalau Palace of Coin tuh berarti tempat dimana sumber segala materi itu ada. Nih, buat biar lebih jelas. Potensi sumber segala materi itu ada. Jadi bagi yang sudah punya pasangan sudah waktunya mulai ngomongin apa? Mulai ngomongin materinya, pembagian keuangannya seperti apa. Kalaupun memang mau ada tabungan bersama, seperti apa kesepakatannya bagi yang belum menikah ya. Bagi yang sudah berkeluarga, mulai omongin lagi pembagian keuangannya seperti apa, rumah tangganya seperti apa. Kenapa? Karena sebenarnya secara keuangan sudah settle. Lebih tepatnya bukan karena sudah settle, tapi karena relasinya terutama ini buat yang masih pacaran, belum yang menikah ya, sudah waktunya mulai lebih serius. Bagi yang masih pacaran, di Hierophant ini kayak nunjukin secara tradisi ini keluarganya udah mulai pada minta, lu kapan married sih, lu kapan nikah sih, mulai minta ke sana gitu. Makanya karena udah mulai minta ke sana, mulai diatur nih keuangannya. Nah, sementara buat yang sudah berkeluarga, ini kan nunjukin keuangannya ini mulai diatur lagi karena ini nih sudah mulai ada nih kebutuhan misalnya rumah gimana, kendaraan seperti apa, Mungkin sudah kayak apa ya, ngatur untuk investasi lah kali ya. investasi masa depannya seperti apa. Ini yang dalam artian nih tradisi keluarga Indonesia banget gitu. Tradisi keluarga Indonesia banget yang seperti itu mulai diatur lah. Atau mungkin juga kayak biasa kan ada tuh kayak mesti kasih ke orang tua gitu kan, Yes. bulanan gitu. Jadi ya kalau yang suami udah mesti peduli, oh si istrinya mesti ngasih ke pihak si keluarga orang tua yang cewek gitu kan. Yang ceweknya juga kalau suaminya mau ngasih apa-apa ya sudah. Ya, seperti itu sih kira-kira mulai ngomongin ke sana dan mulai sepakati pembagiannya seperti apa sih. Tuntutannya mulai ke sana soalnya. Baiklah. Oke, yang ketiga ya. Jadi pokoknya yang pertama itu tadi kita adalah rahasia diomongin aja, Ya. terus yang kedua ini keuangan Betul. direncanakan. Betul. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Six of One. Oke. Terus The Empress Oke. sama Seven of Swords. Oke. Kan? Bagi yang ya begitulah makanya langsung tahu. Bagi yang kita bilangnya yang lagi pacaran dulu lah ya. Bagi yang pacaran ini kayak nunjukin relasinya sih sudah berkembang di bulan ini tuh memang sudah berkembang lebih baik. Oleh sebab itu sudah mulai ambil untuk omongan yang lebih serius, tapi bukan dalam artian keuangan doang seperti yang di tumpukan kedua ya, tapi lebih ke semua aspeknya.
lebih ke semua aspeknya untuk yang lebih serius. Kalaupun memang rencananya ada bisnis atau apapun yang dikerjakan berdua, mulai mikirin juga. Kalau bagi yang misalnya masih sekolah, masih kuliah atau gimana, ini justru hubungan kalian sebenarnya kayak sebisa mungkin dipertahankan selama mungkin. Karena efeknya bagus nih buat kehidupan kedepannya, terutama yang buat yang masih pacaran. Oleh karena itu, jangan ngelakuin yang aneh-aneh dulu. Ini hubungannya udah bagus nih, udah naik nih. Oke. Jangan aneh-aneh, jangan ngetes-ngetes, jangan cari masalah. Ini bukan drama Korea. Oke. Dimana kalau ini ada masalahnya ini sayang banget nih, ini momentum hubungan kalian ini berkembang banget masalahnya. Jangan coba lirik kanan lirik kiri ya. Ya jangan tes, bener-bener jangan dites dah. Ya kita tahu the word of the married tuh banyak selingkuhan, jangan ditiru. Jangan ditiru, bahaya Masa banget. sih? Saya nggak nonton. Oh parah, jangan. Jangan itu gitu. Ya begitulah, jangan ditiru lah. Karena ini sayang banget, ini momentumnya perkembangannya lagi bagus. Sayang aja kalau di dalam tanda kutip disia-siakan lah dengan dites lah, dicari Oke, masalahnya. berarti ini semacam kayak kartu godaan ya? Atau gimana? Main aman. Oh, oke. Mau main aman. Lebih tepatnya main aman. Gimana pun caranya kalau bisa main aman dulu ya. Hmm. Kalau itu kan bagi yang pacaran, bagi yang sudah berkeluarga, sama momentum kalian lagi bagus-bagusnya, dan kalau kartu ini keluar untuk yang berkeluarga, expect Akan ada anggota baru. ya, Betul? ya bagi yang khususnya sih bagi yang sudah merencanakan untuk ini ya, untuk yang merencanakan untuk punya anak, this good news. Bagi yang merencanakan punya anak kayak ini, Amin. ini beritanya bagus karena kemungkinan besar gol. Begitu lah. Banyak yang gol selama PSBB kemarin. Itu lain cerita. Oleh karena itu main aman juga, makanya main amannya karena ya mungkin karena pasangannya hamil atau gimana, istrinya hamil, jadi ya atau mungkin kalian yang hamil, jadi tolong benar-benar jaga lah, benar-benar jaga main aman. Nah ini kayak balik lagi secara overall momentumnya bagus, jadi karena momentumnya bagus jangan dianeh-anehin lah. Intinya seperti itu sih ya. Jadi kalau kita rekap, yang tumpukan pertama ya Itu tadi waktunya jujur. ngomong jujur. Yang kedua berkembang menjadi lebih baik, cuma mulai diomongin terutama soal materi. Perencanaan keuangan. Betul. Yang ketiga buat yang udah punya pasangan, New baby coming. new baby coming atau gimana? Atau kalau yang masih pacaran ya udah bolehlah serius Ya. gitu ya. Momentumnya udah bagus, jadi tolong main aman lah. Gitu ya. Sekian untuk yang bulan ini. Ya. Like dan subscribe ya. Bye bye. Thank you.